Halo semuanya, di sini saya dan rekan saya akan membahas tentang website dan HTML. Saya Leni Krisdayanti Marpaung yang akan menjelaskan soal website. Pasti kita sering mempertanyakan, website itu apa sih? Jadi, website pertama kali diperkenalkan pada tahun 1991 oleh Tim Berners-Lee. Website terus berkembang pesat hingga saat ini, sehingga website digunakan sebagai sarana penunjang kegiatan di berbagai sektor usaha. Dan mempelajari cara pembuatan website pada saat ini merupakan kegiatan yang sangat relevan, bahkan untuk beberapa tahun ke depan. Namun, website itu apa sih? Jadi, website itu atau situs web adalah sekumpulan halaman web yang saling berhubungan dan dapat diakses secara online oleh perorangan, perusahaan, institut pendidikan, pemerintahan, dan juga organisasi. Artinya, website itu sendiri merupakan kumpulan halaman web yang dapat diakses melalui internet, karena website adalah platform tempat individu, bisnis, organisasi, atau pemerintah dapat berbagi informasi satu sama lain. Nah, website sendiri memiliki berbagai macam manfaat dan itu tentu sangat banyak sekali. Namun, di sini saya akan menjelaskan 3 manfaat saja. Yang pertama itu ada sumber informasi, kedua sarana promosi, dan ketiga itu meningkatkan bisnis. Website memungkinkan kita untuk menjangkau audiens global 24/7 tanpa batasan geografis, sehingga memudahkan orang lain untuk menemukan dan mempelajari tentang informasi yang akan kita berikan. Website juga dapat menghemat biaya untuk mempromosikan produk, layanan, atau ide kita, serta mengurangi kebutuhan akan etalase fisik atau media cetak, dan tentu lebih gampang untuk sampai pada audiens. Selain itu, website juga dapat dengan mudah diperbarui, dimodifikasi, atau diperluas saat kebutuhan kita berubah, tanpa perlu renovasi fisik, sehingga itu memudahkan untuk terus meningkatkan bisnis. Di sini juga ada istilah-istilah website. Terdapat beberapa istilah terkait website dan internet yang kadang-kala terdengar sebagai istilah asing di telinga bagi pengguna awam, namun beberapa sudah umum digunakan, dan berikut ini beberapa istilah yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu ada web server, yaitu komputer yang menghosting dan menyajikan situs web sehingga dapat diakses publik. Kemudian ada URL atau Uniform Resource Locator, alamat web suatu web yang digunakan untuk mengakses secara daring, misalnya www.example.com. Kemudian ada JavaScript, yaitu bahasa pemrograman yang digunakan untuk menambah interaktivitas, animasi, dan efek dinamis ke halaman web. Kemudian ada browsing atau searching, yang merupakan aktivitas mencari dan melihat-lihat halaman web tertentu untuk mencari informasi yang diinginkan. Dan yang terakhir, ada beranda atau homepage, yaitu halaman utama suatu situs web yang sering kali berfungsi sebagai titik masuk bagi pengunjung. Oke, di sini saya Delia Cahyani akan menjelaskan tentang HTML. HTML adalah kode yang digunakan untuk mengatur tata letak tampilan halaman web dan isinya. Nah, HTML ini bukan bahasa pemrograman, yaitu HTML merupakan bahasa markup yang melakukan format pada struktur konten dan dokumen. Nah, halaman web yang dihasilkan dari HTML ini bersifat statis. Maksud dari statis di sini adalah tampilan web yang tetap. Isinya tidak dapat diupdate secara otomatis kecuali dengan mengubah kode HTML-nya.
Oke, selanjutnya sejarah HTML. Nah, HTML pertama kali diperkenalkan pada tahun 1990 oleh Tim Berners-Lee dari CERN. Nah, HTML ini dibuat untuk membantu peneliti di CERN berbagi informasi dan dokumen antar institusi. Nah, HTML telah menjelma dari bahasa yang sederhana dengan hanya beberapa tag menjadi sebuah sistem markup yang kompleks, serta memberikan keleluasaan lebih kepada para web developer untuk membuat halaman web yang lengkap dan menarik. Oke, selanjutnya tentang perkembangan HTML. Yang pertama pada tahun 1991. Nah, pada tahun 1991 ini, diskusi terbuka tentang HTML lewat internet dimulai pada September tahun 1991. Nah, WWW ini mengumumkan bahwa diskusi elektronik yang disebut sebagai mailing list telah dibuat untuk menampung ide lebih banyak tentang pengembangan HTML ini. Lalu pada tahun 1992, HTML Plus berhasil dibuat. Nah, HTML Plus ini merupakan versi HTML dengan fitur yang lebih kaya. Lalu pada tahun 1993, HTML Plus dan HTML 1,1 rilis dan lahirnya browser-browser dengan basis HTML. Nah, pada Juni 1993, Tim Berners-Lee meluncurkan Hypertext Markup Language yang diberi nama HTML 1,1. Lalu pada tahun 1997, diluncurkan HTML 3,2 dan HTML 4 pada tanggal 14 Januari 1997. Nah, HTML 3,2 ini merupakan pengganti dari HTML 3,0. Lalu, W3C meluncurkan versi terbaru dari HTML, yakni 4,0. Nah, HTML 4,0 ini memiliki beberapa kelebihan dibandingkan HTML 3,2, terutama dukungan untuk penggunaan stylisheet dan scripting. Lalu, tahun 1998, teknologi XML versi 1 diluncurkan pada 10 Februari 1998. Nah, XML ini merupakan bahasa markup yang dibuat untuk mengatasi keterbatasan tag-tag pada HTML. Lalu pada tahun 2000, nah teknologi XHTML ini diluncurkan pada tanggal 26 Januari. Lalu XHTML ini versi 1 merupakan bentuk pengembangan dari HTML dengan menggunakan paradigma XML. Lalu terakhir pada tahun 2014, HTML5 diluncurkan. Nah, HTML5 ini merupakan gabungan dari HTML4 dan XHTML yang proses pengembangannya tidak berjalan dengan baik. Nah, HTML5 ini memiliki keunggulan dibandingkan versi sebelumnya, serta beberapa kekurangan yang telah diperbaiki dengan memberi tambahan dukungan pada multimedia, layout, grafis, support responsive design, serta beberapa kode yang diperingkas. Oke, kesimpulannya HTML adalah bahasa markup yang digunakan untuk membuat halaman web. Nah, HTML5 ini versi terbaru yang memperkenalkan elemen-elemen baru yang memberikan makna semantik yang lebih baik. Nah, HTML ini banyak berguna oleh banyak orang untuk membuat situs web, aplikasi web, dan dokumen-dokumen lainnya. Oke, mungkin sekian dari kita.